إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قال الله بلسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في كتابه أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في أول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan kembali kepada Allah. Dalam surah Al-Anbiya Allah menegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dari apa yang kalian tidak senangi, apa yang tidak disenangi oleh hati-hati kalian, apa yang tidak disenangi oleh jiwa-jiwa kalian. Ujian itu pasti datang. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dalam ayat ini Allah mendahulukan ujian dalam bentuk apa yang kita tidak senangi. Bisyarri wal khair, karena hakikatnya manusia senang dengan apa yang yataladzaz bihi al-anfus, yang jiwanya senang dengan itu. Makanya subhanallah, Allah menegaskan nabluukum bisyarr. Haruslah kita bersiap untuk setiap ujian yang namanya musibah, untuk setiap ujian yang tidak disenangi oleh jiwa. Siapkan dirimu untuk segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwamu, maka kau akan mudah menerima ridha, menerima ketetapan Allah ketika yang datang hal yang kau cintai, hal yang kau sukai. Allah menekankan dua kali dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ketahuilah bahwa selalu ada kesulitan. Allah dahulukan kesulitan itu. Lalu kemudian Allah katakan ma'ahu, bersama kesulitan itu, yusran, dua kali dalam surah Al-Insyirah. Allah paling tahu bagaimana mendidik hambanya. Allah paling tahu bagaimana menaikkan kelas keimanan hambanya. Allah paling mengerti bagaimana cara mengangkat derajat hamba. Allah paling mengerti bagaimana mensucikan dosa-dosa hamba. Maka para nabi, terkhusus dari lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma salihin min ba'dihim, tsumma salihin min ba'dihim. Kata Nabi, orang yang kalian akan temukan beratnya ujian yang akan mereka hadapi para nabi, lalu orang-orang saleh setelahnya, lalu orang-orang saleh setelahnya. Kata para ulama, terkhusus para ahli hadis, beliau mengatakan makin tinggi kesalehanmu, makin berat ujianmu. Dan itulah fitnah kehidupan. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, fitnah ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian semua akan kembali. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berlatihlah kita
untuk menerima setiap ketetapan Allah. Berlatihlah kita untuk menerima setiap takdir Allah, menerima semua yang apa Allah putuskan dan Allah tetapkan. Ridha ini adalah hal yang paling berat dalam kehidupan. Bahkan saudara yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi kami katakan bahwa ada doa yang dibaca Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara, di mana Ibrahim alaihissalam sangat khawatir dengan hari kebangkitan, sampai Ibrahim berdoa dengan sebuah doa yang luar biasa. Padahal dia nabi, dia bapak dari para nabi, dan dia adalah Abu Tauhid, orang yang menegakkan Tauhid, yang membangun Ka'bah bersama Ismail. Darinya keturunan Ishak dan Ismail, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf, lalu setelahnya datang Daud, Sulaiman, Ilyas, Musa, Harun, sampai Isa alaihissalam. Dari Ismail ada keturunan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya keturunan para nabi. Kenapa dia dijuluki Abu Anbiya? Karena semua nabi setelahnya datang dari jalur dia, Ibrahim alaihissalam. Dan dengan itu khawatirnya Ibrahim menghadapi hari kebangkitan saudara, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Kata Ibrahim dalam sebuah doa, dan doa ini mungkin bisa kita hafalkan dan kita baca. Ibrahim mengatakan, "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Dia berdoa pada Allah dengan doa yang sederhana. "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan. Yawma yub'atsun. Wala tukhzini. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan. Andai kita bisa berbicara dengan Ibrahim, kita akan mengatakan, Ibrahim, dosa apa yang kau lakukan? Maksiat apa yang kau kerjakan sehingga kau takut dihinakan di akhirat? Bukankah Ka'bah kau yang bangun? Bukankah setelah tawaf 7 kali di Ka'bah, umat Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk sholat di belakang makam Ibrahim? Maka pijakan wahai Ibrahim, kami disunahkan sholat 2 rakaat di sana untuk memuliakan semua usaha dan kerja keras, semua pengorbanan. Bukankah ibadah kurban yang sebentar lagi kita hadapi saudara sekalian, itu karena keteguhan tauhidmu, menyembelih anak yang hanya lewat sebuah mimpi engkau katakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Bukankah itu karena keteguhan tauhidmu, engkau katakan pada anakku, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, apa yang kau berikan pendapatku? Kata Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bukankah karena keteguhan tauhidmu kami umat Muhammad hari ini semuanya berkorban? Karena engkau rela mengorbankan anakmu demi Allah dan Rasulnya, demi Allah dan perintahnya. Bukankah wahai Ibrahim, sa'inya kami ketika kami berumrah dari Bukit Safa ke Marwah, Safa ke Marwah ke Safa 7 kali? Bukankah itu karena keteguhan tauhidmu? Sampai Nabi kami Muhammad SAW bercerita dalam hadis riwayat Bukhari, ketika engkau meninggalkan Hajar istrimu dan Ismail anakmu di sebuah lembah yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada rumah, tidak ada makanan, engkau pergi atas perintah Allah ke Masjidil Aqsa, Palestina, untuk melanjutkan dakwahmu. Anakmu masih kecil, rumah tidak ada, tempat tinggal tidak ada, air tidak ada. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Dalam surah Ibrahim Allah abadikan. Dalam hadis Bukhari Rasulullah ceritakan, sampai istri Hajar memanggilmu berkali-kali, ya Ibrahim, engkau tidak menoleh, ya Ibrahim, engkau tidak menoleh. Sampai kemudian pertanyaan ketiga kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya Ibrahim, ahadza amrun min rabbik. Ketika istrimu menanyakan, wahai Ibrahim, kata Hajar, apakah kau pergi meninggalkan kami karena perintah Allah? Maka kau menoleh dengan berlinang air mata, lalu kau sampaikan pada istri yang kau cintai, pada anak yang lama kau tunggu, Ismail. Engkau mengatakan, na'am, hadza amrun min rabbi. Iya, ini adalah perintah dari Allah Tuhanku. Maka istri yang tegar, istri yang mulia, Hajar, mengatakan, idzan la yudayyi'una, la yudayyi'una. Kata Hajar, mengatakan kepadamu, wahai orang, pergilah, karena Allah tidak akan sia-siakan kami ke sini, tidak akan sia-siakan kami di lembah ini. Maka berlarilah Hajar Safa, Marwah, Safa, hingga akhirnya hari ini kami menikmati sebuah air terbaik dunia, Zam-Zam, yang kata Nabi SAW, tidaklah kita berdoa ketika kita meminumnya kecuali Allah kabulkan permintaan kita.
Ibrahim, bukankah kami dalam setiap salat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Andai kami bisa berbicara kepada wahai Ibrahim, bukankah setiap umat Muhammad miliaran bahkan triliunan sampai hari kiamat selalu menyebut namamu dalam salatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka Nabi mengatakan, inilah salawat terbaik untukmu, salawat yang kami kirimkan untuk mengenang jasa-jasamu. Namun mengapa kau mengatakan dalam doamu, ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun? Ya Allah, jangan kau ingatkan aku pada hari kiamat. Apa yang kau takuti wahai Ibrahim? Apa yang kau khawatirkan wahai Ibrahim? Begitu banyak amalanmu, begitu banyak peninggalanmu, begitu banyak orang yang mendoakanmu. Betapa baik keturunanmu semuanya Nabi. Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah. Apa yang kau lakukan wahai Ibrahim? Dan Ibrahim mengatakan, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Ternyata inilah yang menjadi sebab. Karena Ibrahim tahu hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kiamat. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Walau anak keturunan Nabi, walau bapak Nabi, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Kecuali siapa saudara? Illa man atallah. Kecuali kata Ibrahim alaihissalam dalam surah Syu'ara, illa man atallah biqalbin salim. Ini ujian. Inilah kuncinya saudara sekalian. Kunci selamat akhirat. Illa man atallah. Kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang tenang, hati yang penuh keridhaan kepada Allah. Ridha diuji dengan musibah, ridha mendapatkan nikmat, ridha ketika diberikan ujian, ridha ketika kemudian Allah berikan apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya Allah sendiri yang mengundang orang-orang yang ridha masuk ke dalam surganya lewat jalan tol khusus saudaraku sekalian, yang tidak dilewati oleh orang-orang lain. Jalur undangannya Allah ada dalam juz 30 di surah Al-Fajr di penghujung ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, hati yang bersih, yang didoakan oleh tauhid. Siapa yang memilikinya di muka bumi, siapa yang menjalani hidupnya dengan keridhaan di muka bumi ini, maka dia punya jalan tol, jalur undangan bertemu Allah langsung di surga, tanpa perlu dihisab, tanpa perlu diazab, tanpa perlu transit ke neraka. Karena mereka orang-orang yang hatinya tenang, hatinya ridha sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah, mardiyah, kembalilah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridha, kamu ridha, Allah ridha kepadamu dan engkau ridha kepada Allah. Engkau ridha pada Allah dan Allah ridha padamu. Kunci hati tenang, kunci jiwa tenang, nafsul mutmainnah, qalbun salim. Nafsul mutmainnah, qalbun salim, doa Ibrahim. Nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang diundang Allah lewat jalur khusus. Wahai orang-orang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang punya jiwa yang tenang, kuncinya apa? Ridha. Ridha kepada Allah, ridha kepada ketetapan Allah, ridha kepada apa yang diberikan Allah. Pada khutbah kedua kami akan bahas satu doa Nabi SAW yang tidaklah orang membacanya kecuali Allah akan wajibkan keridhaan Allah diberikan untuknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Muhammad bin Abdullah sallallahu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara yang dimuliakan Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah panggil ulang orang-orang yang punya jiwa yang benar. Ketika dia ridha sama Allah, dia ridha pada ketetapan Allah, dia ridha pada setiap pemberian Allah, maka jiwanya akan ditenangkan oleh Allah. Dia menganggap bahwa semua yang dititipkan Allah adalah milik Allah. Maka kalau Allah ambil, dia cukup mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali pada Allah. Maka Nabi ketika tertimpa musibah dengan hal yang tidak dia sukai dalam hatinya, dalam jiwanya, Nabi mengatakan perkataan yang sangat mulia. Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Kata Nabi, segala puji bagi Allah pada hal ini musibah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas apapun yang terjadi kepada aku. Allahu Akbar. Inilah kenapa keridhaan itu begitu mahal, saudaraku. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dianjurkan kita baca 3 kali di pagi hari, saudaraku, dan 3 kali di sore hari. Barang siapa yang membacanya 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, wajabat lahu ridha min Allah. Dia akan mendapatkan, wajib baginya mendapatkan keridhaan langsung dari Allah. Doanya singkat, sederhana, bahkan mungkin sebagian sudah hafal. Cuma mungkin masih banyak yang belum praktekkan, masih banyak yang belum amalkan. Hanya membutuhkan kurang dari 1 menit untuk membaca 3 kali doa ini, engkau akan mendapatkan keridhaan Allah. Bacalah pada pagi hari, terkhusus pada waktu setelah sholat subuh, dan bacalah pada sore hari, terkhusus pada waktu setelah sholat asar sampai menjelang maghrib, saudaraku. Minimal 3 kali. Dan perbanyaklah di kapanpun, pada waktu kapanpun, dimanapun engkau berada, katakanlah selalu dan ulanglah selalu kalimat ini yang membuat Allah ridha padamu. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Apa susahnya mengucapkan kalimat ini untuk mengundang ridha Allah. Raditu billahi rabban, saya ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islam dinan, saya ridha ya Allah Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, saya ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang diridhai oleh Allah. Hidup dengan hati yang tenang, mati dengan jiwa yang tenang, dipanggil lewat jalan tol menuju surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke golongan hamba yang saleh, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan hati kita, jiwa kita tenang, ridha akan setiap ketetapan Allah. Yakin bahwa Allah tidak menguji kecuali Allah yakin engkau mampu melewatinya. Tidak ada ujian, saudaraku, tidak ada musibah, saudaraku, kecuali Allah pilih untuk orang yang mampu untuk mengemban ujian itu. Wa ana khatartuka, kata Allah pada Musa, saya pilih engkau wahai Musa, fastami' lima yuha. Kenapa Musa? Karena Allah tahu Musa yang sanggup menghadapi Fir'aun, Musa yang sanggup menghadapi Haman, Musa yang sanggup menghadapi Qarun, Musa yang sanggup menghadapi Bani Israel, Musa yang sanggup melewati semua ujian itu. Wa ana khatartuka, maka katakan dalam diri ketika kita dapat musibah, dapat ujian, engkau dipilih Allah untuk naik kelas, untuk semakin baik, untuk diampuni dosa-dosa, untuk diangkat derajat, dan untuk dilihat supaya engkau menjadi hamba yang ridha kepada Allah, sehingga Allah akan ridha kepadanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang hadir diberikan hati yang tenang, qalbun salim, wa la tukhzina yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ataka ya rabbana bi qalbin salim. Allahumma ya Allah, ij'al qulubana salimin, ij'al qulubana salimin, ij'al qulubana salimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim, ij'alna min ibadika al-muttaqin, ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن